Halo dear friends, welcome back to my YouTube channel di catatan Dio. C-A-C-T-A-T-A-T Tan D-I-D-Y-O-YO. Tapi sebelum aku memulai konten kali ini, jangan lupa untuk subscribe terus. Halo dear friends, welcome back to my YouTube channel di catatan Dio. C-A-C-T-A-T-A-T Tan D-I-D-Y-O-YO. Tapi sebelum aku memulai konten kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu teman-teman. Karena kalian kalau subscribe aku bakal bersemangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan teman-teman, konten kali ini atau di hari ini aku bakal bahas tentang yang benar-benar lagi happening banget, dan tentang yang berkaitan dengan anak-anak SMA ataupun anak-anak yang ingin meraih perguruan tinggi negeri yang mereka harapkan gitu loh. Nah, tapi kondisinya lebih spesifik mengarah ke satu universitas yang baru banget merilis subsistematika, perubahan sistematika yang terjadi saat ujian untuk ujian mandirinya. Nah, maka dari itu, kalau kalian semakin penasaran, jangan lupa untuk stay tune terus ya teman-teman. Nah, sekarang kita tahu kan kalau kita sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19 yang pastinya masalah ini udah banyak sekali membuat perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat nih, bersosial dan bermasyarakat, dan termasuk membuat banyak sekali perubahan dan gonjang-ganjing di dunia pendidikan. Contohnya kemarin itu UN yang dihapuskan, terus banyak sekali ujian-ujian yang akhirnya dimundurkan, yang akhirnya berubah sistematikanya, dan salah satunya SIMAK UI atau ujian seleksi masuk Universitas Indonesia. Nah, aku sebagai mahasiswa sendiri kayak juga merasakan sih kontroversi yang terjadi di dalam perubahan sistematika yang terjadi di SIMAK UI. Dan aku pengen banget bahas kontroversi yang ada di kubu masyarakat yang aku bisa lihat dari sosial media nih. Karena aku kalau untuk menjangkau keluar kan nggak mungkin, karena kita lagi stay di rumah aja. Langsung aja, kita nggak usah berlama-lama. Apa aja sih kontroversi yang terjadi di kubu mahasiswa, kubu anak-anak sekolah ataupun anak-anak muda yang ingin meraih perguruan tinggi universitasnya gitu loh, salah satunya Universitas Indonesia. Kemarin aku tuh udah cek di 2 Instagram account. Nah, salah satunya di Instagram Universitas Indonesia, dan satunya lagi Instagram Info 3 SMA gitu, Official Universitas Indonesia. Tapi kayak aku ngerasa kalau yang dibahas di Official Universitas Indonesia saat adanya perubahan sistematika di dalam SIMAK UI itu kayak nggak terlalu difokuskan gitu loh, kayak general banget. Jadi akhirnya ada yang bahas tentang SIMAK UI bisa nggak sih untuk ini, kira-kira SIMAK UI gimana gitu-gitu. Kayak nggak fokusnya ke sistematika perubahannya. Nah, teman-teman, kita tahu sendiri dong kabar-kabar baru-baru ini banget, sistematika SIMAK UI berubah, yaitu yang dari offline ke online. Dan ada juga memakai sistem nilai rapot yang sebelumnya nggak ada. Terus kita lihat beberapa komentar dari anak-anak yang menurut aku juga relatable sih sama keresahan atau kontroversi yang terjadi di dalam diri aku gitu loh. Kayak aku juga ngerasa gundah, aku juga yakin ini merasa tidak adil dan sebagainya gitu. Dan aku udah buka nih di Info 3 SMA. Ini nih di postingan yang ini terang banget, wait. Nih di postingannya yang ini, nih di postingannya yang ini yang bahas SIMAK UI. Nah, kita cek ya. Aku pengen bahas gitu loh yang dirasakan oleh anak-anak yang pengen masuk UI gitu loh. Oke. Ini nih beberapa komentar akan aku bacain kayak sesuai dengan apa yang aku rasain juga. Anjir, daring fix nggak sehat persaingannya. Kalau pendapat aku kayak juga sesuai sih, karena dengan adanya daring itu nggak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya kecurangan ataupun ketidakadilan yang dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar ingin berjuang gitu loh. Tapi aku pengen merangkum apa yang aku rasain dari itu, kayak kesimpulan dari semua itu untuk apa sih yang bisa menunjang agar akhirnya tidak terjadinya kecurangan gitu loh.
Dan selanjutnya ada lagi pendapat yang bisa curang pastinya. Ada yang nyewa, tentor, ada yang ngerjain bareng-bareng. Siapa tahu, apalagi rapor dipertimbangkan gimana nih. Gitu loh. Ya nggak sih? Kadang aku juga berpikir gitu loh, rapot ada beberapa sekolah yang kayak memainkan nilai rapot agar anak-anak siswanya jadi keterima di universitasnya, walaupun akhirnya mereka masih gagal dan harus mengikuti SIMAK UI gitu loh. Dan pastinya ini berpengaruh besar sih, dan alhasil adanya juga tidak ada keseimbangan antara rapot dan dari nilai UTBK-nya atau SIMAK UI-nya. Terus gap year juga pakai nilai rapot, Min. Nah kan waktu itu kan gap year nggak bisa nggak ragu dong, nggak pusing karena nggak ada nilai rapot. Sekarang masih semua orang dibawa pusing dan stres, kebingungan dan sebagainya. Jadi nilainya gabungan hasil tes tulis sama rapot, begitukah? Nah akhirnya banyak simpang siur yang membuat orang tuh kayak bingung sendiri dengan SIMAK UI gitu loh. Dan akhirnya juga SIMAK UI juga belum merilis informasi detailnya terkait ujian daring ini di website penerimaan.ui.ac.id-nya. Ini yang buat orang masih tetap kalang kabut atau simpang siur gitu loh. Terus kalau mau linjur gimana? Wow, pakai smartphone, seriusan daring. Nah intinya komentar yang dibawa oleh mereka ini yang ada di postingannya SIMAK UI dari Info 3 SMA itu kecemasan, kekhawatiran, keresahan, takutnya ketidakadilan, kecurangan dan sebagainya itu yang sebenarnya garis besar dari konteks yang akan aku bahas. Aku juga berpikiran kayak bayangin woi, kalau misal nih SIMAK UI secara daring, ya bisa aja dong nggak bakal terdetek apakah orang itu curang atau enggak. Apalagi dengan nilai rapot yang kondisinya nilai rapot sendiri tuh enggak pure juga nilai dari hasil perjuangan mereka. Banyak juga guru-guru atau beberapa sekolah yang meninggi-ninggikan nilai atau kayak mengasih nilai tembak gitu nggak sih? Ya nggak weh? Sama nggak sih pemikiran kalian? Kalau misalnya sama, tolong komen di bawah gitu loh. Dan yang aku bingung juga kayak kenapa sih akhirnya berubah sistematika? Oke, aku tahu pandemi COVID-19, tapi yang aku lihat di UTBK SBMPTN masih tetap offline gitu loh, tapi dengan adanya batasan-batasan jarak gitu kan. Nah, gimana? Kenapa nggak SIMAK UI juga? Kalaupun akhirnya ada ujian daring, saran aku ya lebih baik benar-benar ditiadakan ujian, cuman pakai nilai rapot, prestasi. Jadi kayak ujian masuk mandiri, tapi kayak jalur undangan aja. Kayak beberapa universitas yang menerapkan si ujian mandirinya dengan cara-cara demikian itu lebih kompatibel dan lebih pas gitu loh nggak sih woi? Kayak ya sebenarnya itu keresahan aku juga sih. Tapi saran aku jika memang terjadi nih akhirnya ada ujian SIMAK UI daring online, yang pertama aku pengen dari handphone itu bisa ngedetect kayak pakai kamera pengawas gitu loh. Walaupun agak riweh, tapi ini pemikiran abstrak aku yang ngomong kayak kamera harus berfungsi dong. Di situ kita bisa tahu siapa yang ngerjain sebenarnya. Kalau misalnya memang ada kayak sesuatu yang menjanggalkan, langsung di blacklist. Dan kita tahu sendiri kan kalau misalnya pengawas kan harus ada nih. Nah gimana satu pengawas itu mengawasi melalui Google Meet atau apa, itu ngeliat nih orang ngerjainnya gimana. Sekali ada tindak kecurangan, dilihat ada tindak kecurangan, langsung di blacklist dicatat namanya. Gimana teman-teman, setuju nggak sama pendapat aku gitu loh? Dan yang kedua, ya jangan hanya nilai rapot, karena nilai rapot juga bisa dibuat-buat, men. Sebelum mereka lulus pun udah ditinggi-tinggiin. Biasanya kayak nilai tembak gitu. Nah, saran aku ditambah dengan prestasi, ditambah dengan pengalaman organisasi atau kegiatan atau keahlian, ditambah dengan CV biar benar-benar ketat banget, dan ditambah juga dengan esai, ya nggak sih? Setuju nggak woi? Kalau misalnya lebih ketat lagi, jangan cuma daring online sama nilai rapot. Pasti semuanya bisa mengatur-atur cara strategi gimana akhirnya tidak adil atau curang. Dan yang pasti orang-orang yang udah berjuang niat banget itu ngerasakan ketidakadilan, kecurangan ini buat mereka kayak, aduh gue udah berjuang tapi gue nggak adil, gue udah kayak gini. Sedangkan yang mereka yang curang kayak, yes, gue keterima, dan takutnya akan kayak mengurangi kualitas dari Universitas Indonesianya sendiri. Nah, itu sih saran dari aku. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar keresahan kalian. Gimana caranya biar ujian ini tidak adanya kecurangan? Mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya tembus 1000 komen atau kalau bisa banyak banget, aku bakal kasih
keresahan kalian ini dengan pemangku kepentingan UI, dan kita bakal diskusikan bareng insya Allah, karena aku ada beberapa kepentingan pemangku kepentingan di UI yang aku kenal. So tulis guys, tulis, jangan lupa juga di share video ini biar semua orang yang merasakan keresahan dari kontravensi yang ada di ujian SIMAK UI tahun ini karena pandemi COVID-19, dan mereka ikut menulis juga, dan akhirnya kita sama-sama membuat kayak apa sih namanya, gebrakan agar SIMAK UI itu benar-benar menjaring mahasiswa nantinya yang bakal jadi mahasiswa itu mahasiswa pilihan. Aduh belibet tuh kayaknya. Dan kita doa juga semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, dan mari kita ucapkan amin amin amin. Dan jangan lupa di subscribe YouTube gue Catatan Dio, dan ajak teman-teman kalian subscribe. Oke, thank you so much teman-teman, dan see you on my next video. Dan aku sayang kalian, semoga yang bisa keterima di Universitas Indonesia adalah mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar layak dan berkualitas, sehingga Universitas Indonesia tetap menjadi pilihan dan unggulan di Indonesia bahkan dunia. Love you all, thank you so much, bye bye.